Ini adalah sebuah iPad Air 2 warna gold dengan model A1566. Mari kita cek aplikasi iPad di dalam. Ini adalah sebuah iPad Air 2 dengan memori internal 16 GB. Memang sangat kecil memorinya, pasti penyimpanannya tidak akan cukup. Mari kita cek chargernya. Kita colok chargernya tidak dapat masuk. Ternyata di dalam ada sesuatu. Kita keluarkan dan aneh kenapa bisa ada besi bisa masuk ke dalam lubang charger ini. Di dalam juga ada kotoran. Kita bersihkan semuanya. Baik, mari kita tes colok charger, dan oke, charger sudah normal. Ternyata adanya besi yang di dalam yang menyebabkan tidak bisanya charger iPad Air 2 ini. Mari kita panaskan layarnya terlebih dahulu. Bila sudah panas, kita sekat pakai plastik tipis di sekeliling layar, sampai bisa dibuka layarnya. Pertama kita tutup kamera untuk dilindungi, kemudian buka baut baterai, ganjel soket baterai pakai plastik tipis, kemudian buka seng penutup layar dan buka ketiga soket layarnya. Setelah buka layarnya, mari kita lihat layarnya masih bersih dan bagus keadaannya. Mari kita lihat bagian casing tengahnya, ada sedikit bengkok. Untungnya yang bengkok ini, ada di bagian baterai bukan di bagian mainboardnya. Kemudian kita buka seng penutup mainboard, kemudian kita buka penutup penahan panas di CPU A8X ini. CPU ini sama dengan punya iPhone 6 atau 6 Plus. Ini adalah memori penyimpanan. Dan ini adalah IC power dan ini adalah Wi-Fi-nya. Ini adalah IC suaranya. Di dalam A8X ini ada dua buah penyimpanan. Mari kita tempelkan plastik anti panas, dan ganjel pakai seng di belakang mainboard. Kita panaskan terlebih dahulu memorinya, bersihkan lem hitam di sekeliling memori. Di empat sudut kita kasihkan sedikit flux, panaskan memori hingga lepas. Untuk lepas memori ini harus hati-hati jangan sampai rusak, karena kita masih mau copy datanya terlebih dahulu. Kemudian kita bersihkan timahnya sampai rata. Dan bersihkan sisa lem hitam sampai bersih. Kemudian lap pakai thinner hingga bersih. Untuk memori iPad ini, digantinya harus sama dengan merek bawaannya yaitu merek Toshiba. Kemudian kita copy data memori lamanya kita masukkan ke memori yang baru. Setelah selesai kita cetak timahnya menggunakan timah cair, lalu cairkan menggunakan blower. Kemudian pasang kembali memori baru ke mainboard, kasih sedikit flux, kemudian panaskan sampai timah mencair, sampai memori terasa membal seperti jelly. Setelah selesai kita bersihkan dengan menggunakan thinner hingga bersih. Copot semua plastik anti panas dan seng penahan panas. Tempel kembali penahan panas di CPU kemudian tutup sengnya kembali. Lap hingga bersih. Kemudian kita tekuk sedikit casing yang bengkok, menggunakan tangan sehingga lurus. Kemudian bersihkan sisa lem layar di sekeliling casing. Setelah semuanya bersih, kita tempelkan lem double tip busa di sekeliling casing. Setelah selesai kita lap bersih belakang layar hingga bersih, kemudian pasang kembali layarnya,
Pasang 3 soket layar dan tutup seng, baut kembali. Lap kembali penutup seng hingga bersih, kunci baut baterai kemudian sedot debu hingga bersih. Buka pelindung lem, kemudian tambahkan lem di keempat sudut sehingga rapat. Kemudian tutup kembali layarnya. Setelah ini iPad masih belum bisa dinyalakan. Kita harus hubungkan ke komputer untuk melakukan flash terlebih dahulu. Kita hanya bisa flash dengan software yang terbaru. Setelah berhasil flash, iPad akan keluar menu awal, kemudian setting terlebih dahulu semua menu, termasuk hubungkan ke Wi-Fi. Setelah masuk ke menu, kita lihat memori penyimpannya sudah berhasil di-upgrade dari 16 GB ke 64 GB, dan iPad ini paling tinggi hanya bisa di-upgrade ke 128 GB. Ini pun memorinya sudah susah dicari. Terakhir kita tes semua menunya. Dan terima kasih sudah menonton channel kami, jangan lupa untuk like dan subscribe ya.